المصطفى من بني المطالب هاشم من رحمة ربنا المستقيم وحق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبينا سيدنا ومولانا محمد أيكم أعمل أحب إلى الله. وقال رسول الله صلاة على وقتها. ثم ما قال يا رسول الله بر الوالدين. ثم ما قال يا رسول الله jihad fi sabilillah. Al-Hadis. Yang saya hormati Ibunda Dr. Anda Jubaidah MPD beserta suami tercinta yang saya hormati Ibu Haja Ibunda Umi Igi beserta suami, yang saya hormati Ibunda Dr. Anda Eni Suryani beserta Ayahanda Haji Dahlan bin Haji Afiddin. Yang saya hormati Tua Haji Sahrudin Om Sarjana Hukum Om Haji MPD Om Haji Sahrudin MPD MM. saya budak yang manggil anaknya yang ngaji tadi bukan adik saya. Yang saya hormati istri saya tercinta Siti Nur Samsia Eskom MPD. Yang saya hormati Sohibul Hajat Adinda Nur Salim beserta istri. Yang saya hormati Adenda Fitra. Yang saya hormati Kakanda Dayambe. Yang saya hormati tante gua kakak bibi Sama mau gini ya. Bibi ya, tante Bibi Ambe. Suhati ngaraji asli Suhati Bibi hanya Ambe. Salah yang mana aja. Umumnya keluarga, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berlanjut materi ini, saya mengucapkan selamat kepada Adenda Nur Salim dan anak Adenda Eda atas rahmat Allah, titipan Allah berupa dikarunia anak. amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebaik-baiknya modal bagi kedua orang tuanya. Pertama-tama puji
puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah di sini ya kurang pantas pada orang-orang tua kita ini, terutama Doji Tuko, Doji orang-orang ini udah profesor di ceramah sebenarnya. Alhamdulillah. Dia nggak pernah dipanggil. Tidak dokter dan profesornya ceramah yang itu. Saya ini selaku anak kemarin sore. Ya Allah, hebat. Ini saya nasihat ini saya tujukan kepada Agenda Fitra, Agenda Nur Salim, generasi setelahnya. Kurang pantas saya menasihati, sepertinya Abu Haji Jubaida ini kurang pantas saya. Cuman pengen dengar aja dari partai itu sebenarnya mau ngomong apa. Iya, kata orang-orang tinggal rasa itu Haji Fatah itu viral katanya. Jadi viral. Saya punya guru ngaji itu pertama jadi orang tua sendiri, kedua paman sendiri, ketiga itu diantarin sama orang tua itu di Bima kepada Tuan Guru Haji Asad. Setelah Tuan Guru Haji Asad lalu diantarin lagi saya ngaji itu setahun 2 tahun kepada Tuan Guru Haji Takmin. Haji Takmin itu orang tua daripada Kakanda Katijat Koini. Karena Tuan Guru Haji Takmin itu Takmin itu jadi beliau tinggal di Mekah itu belajar Quran itu selama 4 tahun. Waktu muda itu udah diajak sama orang tuanya ke Mekah. Jadi pernah bermukim ke Mekah 5 tahun. Jadi saya menginyam tilawatil Quran itu dari makhrajul huruf itu dari orang tua beliau. Nah, lalu setelah mahir saya belajar di situ, lalu diantarin lagi ke kakek tercinta, ke buyut, yaitu Tuan Guru Haji Yusuf di Kampung Sarai. Haji Sau. Haji Sau selama 3 tahun dididik sama Haji Sau. Lalu setelah Tuan Haji Sau itu lalu diwasiatkan kembali untuk belajar lagi di Tuan Guru Haji Abdul Karim, tetangganya istri saya ini. Maha gurunya orang Bima itu tilawatil Quran itu qiraatil ke beliau. Jadi jumlahnya saya dididik sama Herat almarhum Guru Sutrio itu juga 3 tahun dalam satu bidang disiplin ilmu tilawatil Quran. Dan semua guru-guru di situ ada 7, di sini ada 2. Yang ada di Kedatuan 1, yang ada di Kronjo 1. Namanya Ki Haji Abdul Wasi. Itu pernah berguru sebentar 40 hari. Saya pesantren di sana. Jadi sangat lumrah sekali dan sangat ilmiah kalau bahasa orang-orang sekarang ini. Saya ini sudah 24 tahun menjadi guru ngaji di Tiga Raksa, khusus guru baca tulis Al-Quran. Nah, jadi 6 generasi sekarang. Generasi pertama sudah berumah tangga semuanya, generasi kedua sudah berumah tangga semuanya, sampai generasi ke-6 hari ini. Sisa dari hari ini yang saya ajarkan tiap hari di rumah itu tinggal 63 orang. Dulu sampai 120 orang, 110, 93, 72, 63. Bahkan ada yang jadi hakim tinggi di Gorontalo itu murid saya, orang Batak. Begitu dia pulang Lebaran silaturahmi, Madakaso sendiri juga mengenal bahwa itu murid dulu, dan mereka melihat cabuk yang digantung, sapu lidi yang digantung di dinding itu. Iya, mereka terkesan sampai meneteskan air mata mereka melihat itu. Dan pribadi Madakaso merasa nggak punya jasa. Ini hanya amanat dari guru-guru. Jumlah guru tilawatil Quran itu ada 9. Jadi wajar kalau Allah mengangkat derajat lewat Quran itu. Dan saya merasa punya hutang budi juga
adakah generasi setelah saya ini akan meneruskan ini? Maka sekarang ini saya telah lagi menjalani didikan anak itu di pesantren, ada di Kronjo, di wilayah Kronjo itu pesantren Syekh Nawawi Al-Bantini itu. Saya titipkan anak perempuan saya di situ selama 7 tahun. Lama sekali, udah bosan dia ngaji, udah bosan dia belajar kitab. Ya, tapi mau nggak mau kan bukan kita nggak sayang kepada anak. Dan ini Bahtiar tadi yang ngaji itu baru 6 bulan dia pilih ngaji. Tadinya dia sama sekali nggak bisa baca, hanya mendengar teman-teman yang ngaji di rumah itu begitu-begitu aja. Ada keinginan dia mau pergi ke Lirboyo atau nanti di tempat di wilayah Banten, maka dia mulai 6 bulan ini dia belajar ngaji. Akhirnya anak ini dikasih oleh Allah untuk ilmu pengetahuan yang sampai sekarang bisa begini. Dan kemarin yang di desa itu juara 1, dan sekarang tadi itu karena terlambat ke sini itu dia lomba kecamatan. Karena tadi makannya kenyang, ini suaranya nggak keluar, terlalu kenyang makannya. Ya begini makannya kenyang. Itu aja mungkin profil sekilas info lah dari keluarga. Ya, karena sekarang juga keluarga ini mau nggak mau saya harus kasih tahu, karena saya ini sekarang keliling di wilayah Cikupa, Tiga Raksa, Balaraja, Tangerang Kota, BSD, itu saya keliling semua sekarang. Dan saya punya teman namanya di YouTube tuh, teman ngaji namanya Kifahrudin Al-Bantani itu teman. Boleh nanti lihat di YouTube teman ngaji. Itu sekilas riwayat perjalanan. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Nauzubillah min dzalik, saya udah lama belajar. Mudah-mudahan gak ada unsurnya. Harapan ini cerita kepada keluarga sendiri, orang tua sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Harapannya moga-moga saya ini didoakan agar supaya panjang umur, sehat walafiat, tegar nih dalam amanat Allah Ta'ala ini. Karena yang saya hadapin akhir-akhir ini bukan hanya orang Islam, tetapi saudara-saudara kita yang dari Nasrani, dari seberang, itu kadang-kadang ada organisasi lewat forum resmi lintas agama berdialog. Saya besok hari Minggu pagi jam 8 diundang oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan edukasi mengenai ekonomi syariat. Apa ekonomi konvensional, apa bedanya dengan ekonomi syariat. Nanti ada namanya semacam seminar sampai jam 12. Dan saya malam ini biasa jadwal ngaji malam minggu itu di suatu tempat masjid yang milik anggota DPRD Tangerang. Di situ setiap malam minggu, nanti malam hari Sabtu Ahad pagi itu kuliah subuh di komplek orang-orang pegawai Pemda Tangerang. Ya, paginya jam 8 nanti akan ada ikut di seminar itu. Itu sekilas infonya. Nah, moga-moga harapan ini keluarga bisa mendoakan saya agar supaya saya ini tetap menjaga amanat Allah, dikaruniai anugerah ilmu agama oleh Allah Ta'ala. Harapannya kalau saya selamat, nanti insya Allah juga keluarga kita ini juga nanti insya Allah akan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu pernah mengisahkan begini. Nabi Musa itu pernah bermukalamah dengan Gusti Allah. Karena Nabi Musa ini innahu kana Musa taklima. Tidak ada nabi yang bisa bermukalamah langsung berdialog dengan Allah Ta'ala. Punya mujizat itu Nabi Musa. Cuman mukalamah di sini ahli tafsir itu membagi menjadi 2. Kalau ada kalam Allah itu kalam lafzi. Kedua ada kalam nafsi. Kalam lafzi itu seperti Quran ini. Ada tulisannya, ada lafaz-lafaznya. Kalau kalam nafsi, ya tidak ada yang tahu selain daripada Nabi dan Allah. Tidak ada yang tahu. Ya, jadi kalamnya Nabi Musa dengan Allah ini berupa kalam nafsi. Jadi tidak ada suara, tidak ada huruf. Hanya dikaruniai oleh para nabi yang punya kemampuan itu. Nabi Musa berkata, ya Allah,
siapa man ihwanuka min tadkhulul jannah. Oh ini Matiin dulu, matiin. Dimatiin, mati. Nah, Ya. Masih. Cabut aja nih. ya, oke. Nabi Musa, siapa temanku ya Allah nanti di surga? Kata Gusti Allah, Lanjut. Lalu Allah mewasiatkan kepada Nabi Musa, nanti temanmu di surga itu ada di negeri ini, namanya ini. Lalu Nabi Musa penasaran siapa sebenarnya temannya itu. Lalu hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun bertemu, akhirnya ada petunjuk untuk mendapatkan temannya itu. Ditanya orang-orang, ternyata ada sebuah rumah orang miskin. Ternyata ada semua orang miskin. Nabi Musa ini setengah percaya, apa iya apa tidak ini temanku nanti modelnya kayak gini. Lalu sampailah Nabi Musa ini mengintip di salah satu lubang rumah itu. Ada di Baitul Maqdis ini. Sekarang negerinya Palestina. Lalu dilihat oleh Nabi Musa, ada hidup seorang nenek tua dan anak muda seperti mereka ini. Lalu anak itu menyuapi makanan bubur ke mulut ibunya. Setelah itu lalu dikasih minum. Setelah itu dilap mulut orang tuanya. Kata orang tuanya, antarkan aku ke belakang, aku ingin buang hajat. Lalu anak itu mengantarkan orang tua ibunya tercinta itu di belakang untuk buang hajat. Setelah dari belakang lalu masuk ke dalam rumah lagi. Lalu didudukkan di kursi. Lalu kata ibunya, aku ingin tidur. Lalu anak itu membaringkan ibunya ke tempat tidur. Nabi Musa memperhatikan selalu itu. Lalu kata Nabi Musa masuk ke dalam rumah itu. Setelah anak itu pergi, tapi masih ada ibunya. Kata Nabi Musa, ya Ummu, kamu tinggal sama siapa di sini? Aku, suamiku udah meninggal. Aku satu-satunya harta warisan yaitu ini, anakku satu-satunya anak laki ini. Setelah itu Nabi Musa tanya, man hajat doa ya Ummu? Setelah kamu minum tadi, setelah anakmu mengusap melap mulutmu hasil bekas bubur tadi, lalu sempat aku lihat kamu mengangkat kedua tanganmu. Lalu kalau aku boleh tahu, doa apa yang engkau panjatkan tadi? Lalu kata ibu itu, ya Allah, begini baktinya anak ini kepada aku telah ridho kepadanya. Aku minta kepadamu ya Rabbi, jadikan anak ini teman Nabi Musa surga. Karena ini adalah yang mengisahkan orang soleh seperti Imam Ghazali Hujatul Islam, yang ilmunya di atas ilmu, maka kita wajib percaya. Lalu setelah itu saya melihat kamu tadi yang mengangkat kedua tanganmu ketika dalam pembaringan. Kalau boleh tahu doa apa yang kamu panjatkan tadi ya ibu? Kata ibu itu, ya Allah, jangan wafatkan aku sebelum aku bertemu Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, anak Musa itu. Maka ibu itu gak lama terus meninggal. Karena dia bermunajat begitu khawatir anak itu hari-harinya karena terlalu berat nopang karena ibunya, dia gak bisa berbakti. Nanti Adenda Fitra, Adenda Nusalim bisa mengambil nanti hikmahnya. Simpulkan sendiri aja. Kita ini sudah sekolah semua. Enggak seperti di Tiga Raksa, harus saya simpulkan. Maka kata Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyukum amalu haqqu ilallah, amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Nasihati aku, kata Abdullah bin Umar. Lalu kata Nabi, sholatul waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Maka itu adalah disebut hakullah yang paling pertama. Lalu yang kedua, kata Nabi, sumama ya Rasulullah, apalagi? Lalu kata Nabi, birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua.
Ya Rasulullah, sumama ya Rasulullah, apalagi selanjutnya? Jihad fi sabilillah. Indikasi pertama salat, indikasi kedua itu adalah bakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad fi sabilillah. Tapi ingat, satu surat di dalam Al-Quran itu ada, namanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu menerangkan nanti setelah kiamat terjadi di alam akhirat, ada suatu tempat di antara surga dan neraka disebut Ashabul A'raf. Ulama berbeda pendapat, tapi Syekh Nawawi Tanarat dalam tafsir Munirnya, Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Qurtubi berpendapat sepakat muttafaq alaih ahli tafsir itu, bahwa yang menempati nanti itu ada penghuninya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, siapa penghuni Ashabul A'raf ini? Kata Rasulullah, orang yang jihad fi sabilillah. Saking besarnya pahalanya sehingga dia menempati tempat itu. Siapa lagi penghuninya ya Rasulullah? Orang yang selalu ibadah sungguh-sungguh pada Gusti Allah Ta'ala siang dan malam, sehingga dia terlalu besar, tidak bisa mensifati daripada sifat ibadahnya sehingga dia menempati. Tapi dua-dua golongan ini kehalang masuk surga. Kata Nabi, kenapa? Nyangkut di Ashabul A'raf itu karena tidak ada ridho daripada orang tuanya. 1000 kali mati di jalan Allah Ta'ala jihad fisabilillah, nggak ada ridho kepada kedua orang tua, terhalang masuk surga. Terhalang itu selalu. Tidak ada rahmat Allah. Dia sujud setiap hari siang dan malam sampai nggak ada waktu untuk yang lainnya. Dia menyembah Allah dengan sesembah-sembahnya. Maka dia kalau andai kata nggak ada ridho orang tuanya, terhalang masuk surga, nggak dapat rahmat Allah Ta'ala. Alqamah, sahabat Nabi, belajar di hadapan Rasulullah, tinggal beserta Rasulullah, bercakap dengan Rasulullah, makan beserta Rasulullah, hari-hari beserta Rasulullah. Maka ketika Alqamah ini suatu saat sakit dan koma dia, sakratul maut, dan 3 hari itu nggak mati-mati dia, nyawanya nyangkut di tenggorokannya, sakratul maut ini. Lalu sahabat punya inisiatif, kali-kali aja Nabi mendoakan ini gampang matinya. Lalu salah satu sahabat ini datang, ya Rasulullah, sahabatmu Alqamah dalam keadaan sakarat, so dikiranya engkau menyinggungnya untuk mendoakannya biar gampang matinya. Lalu Rasulullah bertanya, Alqamah ini masih punya orang tua tidak? Lalu kata sahabatnya, sudah nggak ada kecuali ibunya yang masih hidup. Lalu Rasulullah ini jenguk Alqamah, melihat keadaan Alqamah seperti itu. Rasulullah memerintahkan, ya ibnu Abbas, irji minal baitukal ummu, berangkatlah kamu menuju rumah Alqamah itu. Rasulullah memanggil ibunya. Andai kata keberatan itu datang, saya yang akan mendatangi ibunya. Lalu datang Abdullah bin Umar, datang ke rumahnya, menyampaikan amanat daripada Rasulullah itu. Lalu kata Rasulullah, lalu kata umumnya ibunya Alqamah itu, nanti saya datang ke situ. Karena nggak enak Nabi yang manggil ini, bukan Alqamah, Nabi yang manggil. Lalu setelah datang Rasulullah, itu ibunda Alqamah itu ditanya, ini anakmu? Ini anakmu? Jawaban ibunya itu, ini anakku dulu. Ini dulu. Sekarang enggak. Kok bisa gitu? Maka kenapa? Kok bisa begini, kata Rasulullah? Kok bisa begini? Ya Rasulullah, kalau boleh saya yang gaib ini menjelaskan masalahnya, andai kata engkau izinkan aku jelaskan. Silakan, kata Nabi. Lalu kata ibu Alqamah, dulu aku ini membesarkan Alqamah, mulai dari kecil sampai besar. Aku ketemukan, aku jodohkan dengan seorang perempuan, lalu dia hidup bahagia. Lalu warisan daripada orang tuanya aku kasih semua ke dia biar jadi mapan ekonominya. Sekarang dia jadi bahagia, punya harta. Suatu ketika ya Rasulullah, Alqamah ini aku panggil, ya Alqamah, ya Alqamah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala berbarengan pula dengan panggilan istrinya. Dan sayangnya kata ibunya, Alqamah memilih panggilan istrinya daripada memanggil ibunya. Mulai hari itu saya putuskan saya nggak punya anak Alqamah.
Cuma hanya karena satu. Putus. Lalu setelah itu Alqamah ini, lalu kata Nabi, kumpulkan semua kayu bakar. Setelah dinyalakan unggun ini, lalu ibunya sempat bertanya, ya Nabi, ini untuk apa? Ini api untuk apa? Kata Nabi, untuk membakar anakmu Alqamah biar cepat mati. Apa kata ibu Alqamah ini? Ya Rasulullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ini anak, ini Alqamah ini darah dagingku. Dua tangan ini udah capek menggendongnya. Air susu ini yang mengalir kepada darah dagingnya. Aku siang dan malam mengasuh ini anak sampai begini besarnya. Jangan dibakar. Aku hari ini telah ridho kepada dia. Maka pada saat itu sahabat itu mengumandangkan takbir dan Alqamah bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah wa dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Maka kata Nabi itu, ya, kuncinya surga itu di situ. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kita yang duduk semua ini sudah dipastikan oleh agama itu akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena udah Allah kasih kunci kalimat la ilaha illallah. Maka mahal sekali. Orang kalau di negeri Irlandia dengar kabar teman-teman yang pergi dakwah di sana, itu mau sholat itu dia mencari suatu tempat bahkan di dalam WC. Supaya apa? Mau menjalankan perintah Allah Ta'ala, mau menekan kalimat tauhid. Saking dia pingin masuk surga. Sangat kontradiksi dengan keadaan kita di sini. Musola ada, masjid aja, tapi kosong. Di sana itu jangan cari situ. Kalau misalnya dilihat sama pemerintah ditembak, maka mau nggak mau sholat dalam masjid. Begitu berjuangnya mereka mempertahankan ini kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ini lalu Rasulullah membacakan ayat yang tadi saya mukadimah awal tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tidak Allah rendahkan dua perkara yang paling besar, melainkan itu penting. Setelah taat kepada Gusti Allah, lalu taatlah kepada kedua orang tua. Alqamah itu dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, ibadahnya luar biasa karena yang mendidik Nabi. Tapi kenapa kehalang rahmat Allah kepada Alqamah itu? Karena tadi ayat yang dibaca oleh Rasulullah itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Rata-rata orang sukses di alam dunia ini orang yang taat kepada kedua orang tuanya, yang bakti kepada kedua orang tuanya. Persoalannya kita dulu sekarang ini, kita hidup di rantau orang, jauh dari orang tua. Saya tahu persis kakenda tercinta Haji Heyo. Mada kason to inde begitu ndawi neraba wombonde alu mengieta tembak hahilir mudiknya manusia goreng untuk menimba air di situ. Dan setiap kali ke sana ada perlu dipanggil Madakaso. Karena supaya awombonde tilongan, sehingga bambu yang di Dore 2 itu disuruh dipanggung. Begitu juga kakenda tercinta Haji Abidin bin Adam. Masa-masa tuanya. Kalau masa muda, sebagaimana Madakaso meninggalkan kampung, orang tua itu masih gagal, nggak bakti juga, nggak ada efek. Tapi setelah masa tua, coba lihat tadi ayat selanjutnya tadi. Imma yablughanna indakal kibaru au ahaduhuma au kilahuma.
apabila orang tuamu sudah dalam keadaan tua renta, salah satu atau dua-duanya dalam pengasuhanmu, nah ini agenda fitrah, ini luar biasa. Dua-duanya di pangkuan agenda fitrah. Kenapa agenda fitrah ini sinar dunianya? Ada orang tuamu fitrah di situ. Nggak bisa dihilangkan satu. Gak usah banyak sujud fitrah, 5 waktu aja, sholat fardu aja. Gak usah ceramah sebagai kekandamu ini, gak usah. Ini tambahan-tambahan. Bakti kepada kedua orang tuamu, surga itu terbuka untuk kamu fitrah. Adenda Nur Salim nih, Allah takdirkan anugerah yang besar, hidup sama 2 mertua, orang tua dua-dua masih ada adenda ya, masih ada. Bakti adenda, bakti. Kata Nabi, ridallah biridul walidain, sutullah sutul walidain. Ilmu sunu langit sampai langit ke-7, nggak bakti kepada orang tua, nggak ada taat kepada orang tua, nggak ada apa-apanya. Kehalang masuk surga. Orang boleh ziarah keliling Wali Songo ini, minta berkah, tapi dia lupa. Ada orang tua di rumah. Orang tua di rumah. Sejuta kali Nabi, sejuta kali wali, sejuta kali syekh, sejuta kiai, sejuta tuan guru, nggak bisa menghalangi doa kedua orang tua. Saya sedih ketika saudara-saudara saya di daerah Dodu itu, ketika dia mengeser anaknya ngeser masuk ke dalam HP itu. Alhamdulillah, saya ini 4-4-nya anak masuk tentara semua di sini, di Mataram nih. Lalu dia di bawahnya ditulis bekas orang tua kami itu, kan dia nggak pulang ke rumah, nunggu jagung di gunung itu, takut dimakan sama babi, takut dimakan sama anjing, takut kalau sudah panen digotong sama orang yang maling. Tidur di sana sebaik selajah. Apa kata anak-anak sebesar ini? Itu. Alhamdulillah, ini doa ibu bapak bisa membuka pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala. Itu anak kecil yang baru masuk tentara bisa bangun kita. Kenapa adenda saya namanya di Dore itu namanya Siduti? Dia sekarang ini, kalau ada orang jual tanah dibeli sama dia. Kalau ada orang jual tanah dibeli setiap tahun. Sampai dia cerita ke saya pulang itu, Haji, saya setiap tahun bisa beli tanah. Sebenarnya ada apa? Sementara orang-orang kaya itu belum tentu bisa seperti saya. Adenda tercinta, bukan atas dasar usahamu, ronggan tadir tetimu. Ini ada ibu yang nebeng di rumahmu. Sebab doa nenek itu luar biasa. Itu luar biasa. Mata kaso hanya bisa mengirimkan uang, tapi mereka lah yang berjibaku, menyuapi. Kadang-kadang kalau itu ibunda itu dalam keadaan sakit, dibaro yang bontok. Dan saya berkata kepada Adi itu habis ceramah di Masjid Dore itu, pulang itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Segitu banyak ilmu yang saya topang di pundak ini, tapi lebih banyak amal dia. Membaro foto ini, dicebokin sama dia ibu itu. Lalu ibu itu sebelum tidur ditunggu sama dia, tunggu begini. Saya perhatikan malam itu. Lalu kalau ada nyamuk yang gigit, lalu ada nyamuk yang di kaki ibu itu, yang gigit kaki ibu itu, suka ditepukin. Enggak, yang bontot itu si Tifa. Yang bontot si Tifa, yang adik itu Siduti namanya, dari Ramadan namanya. Itu terjadinya satu waktu jatuh itu. Setelah ditepukin nyamuk itu, lalu dilihat, lalu ada sarung begini, lalu ditutupi kakinya supaya nggak digigit. Subhanallah. Tapi pada kasus sebagai kakandanya kan ngomong, takut dia itu merasa takut amalnya rusak. Tapi saya suka perhatikan, kenapa ini berkah banget ini hidup anak ini satu? Karena dia yang ngurus ibunya. Andai kata ibu itu mau tinggal di sini, saya persembahkan hidup mati saya.
Tapi namanya orang tua yang bisa tinggal di kampung nggak bakal mau di sini. Nggak bakal mau sih. Saya ingin mempraktekkan ilmu itu, tapi kehalang. 2 kali. Maka Adenda Nursanti beruntung sekali. Persembahkan yang terbaik itu orang tua. Persembahkan terbaik untuk orang tua. Sekali-kali kirim uang saya ke sana nih, butuh apa sakit kirim uangnya. Iya. Tapi kebahagiaannya dikit. Hanya itu yang bisa kita. Iya, aja. Sama juga Ji, Iya. adanya juga Termasuk ini. tiap bulan itu. Dulu ini sering ngirim uang. Lalu saya pulang ke Bima. Ademu tua dahlan itu sering sakit. Tanda-tanda mati sudah ada. Karena disuntik sendiri perutnya pakai anu. Saya kan beliau sakit ini saya sini. Karena mata kasut kan resah. Karena ini bagian daripada orang tua saya. Kesini malam hari saya kesini. Sebelum nikahnya si Eda. Ini benjolnya ini. Iya. Lalu setelah sholat itu ibu habis sholat. Lalu jangan dulu buka mukena. Baca dulu Quran saya 2 ayat. Lalu ibunda itu, ya Allah, sembuhkan adikku Dahlan. Orang itu baik sekali. Itu ngomongnya. Baru sekarang saya ngomong sama beliau ini. Akhirnya sekarang bukannya obat yang menyembuhkan, tapi dengan izin Allah. Izin Allah. Supaya nggak terlalu panjang ini pembicaraan ini. Kata Imam Az-Zabidi di dalam kitab Duratun Nasihin. Orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu bapak kita. Itu wajib kita bakti. Yang kedua adalah orang tua, ibu mertua, ibu bapak mertua. Kenapa? Loh, ini kan sudah cantik, sudah jelita, lalu dinikahkan, memberikan kenikmatan kepada kita sebagai laki-laki. Mertua itu orang tua kita. Yang ketiga, kata Imam Az-Zabidi itu, orang tua itu adalah guru yang mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah. Maka nggak salah orang tua kita dulu itu, to'at guru mana? Selamat kamu to'at guru. Karena guru itu yang membuka jalan bagaimana kamu bisa datang ke surga Allah Ta'ala. Baru nemu itu. Ternyata benar, guru itu adalah orang tua. Guru Madakaso saat akhir begitu pulang dengan istri, diperkenalkan ini anak, ini istri, ini anak, ini anak. Lalu kata guru itu, kata istrinya, ini Tua Aji ini nggak ngomong cuma 5 kali dalam sehari. Tuan Guru Haji Arsad. Haji Arsad mana? Haji Arsad Dore awal Dore. Oh, Dore. Itu dia nggak ngomong cuma 5 kali dalam sehari ngomongnya. Arsad suami. Pertama kalau beliau ke masjid, lalu dikata masuk istrinya, sebiasa, laksi. 1. Begitu datang maghrib, sembah maghrib kami di mana, laksi. Sembah isang kami, laksi. Sembah suburon, boleh patung saya, boleh dompana, laksi. 5 kali ngomong, selain itu ngomong. Kenapa? Ternyata ada rahasia. Beliau itu hafal Quran. Iya. Ya hafal Quran. Saya itu Madakasota pernah mengetes 1. Itake au kuti ini kan capi. Sebuah dengan handai ke mana? Taruh orang mencari. Itu aja. Apa kata ini buat korban kata beliau. Korbannya masih 6 bulan lagi, sapi udah beli sampai sekarang. Lalu diariklah rumput itu, rombe-rombe rumput. Saya itu nggak mau diganggu orang, saya lagi ngapal Quran. Berangkat jauh, laut tosok, latolo sobre, kalau rombe kan, sapananga, latot wali, tundum lain pori, rombe kenari nari pori, itu lagi ngapal Quran. Jadi bukan rombeng pori yang Bukan tujuh rombeng pori, orang Dore nggak Jadi tahu. sampai seperti itu. Orang Dore nggak tahu. Hafal Quran beliau. Itu dia Kenapa angkat Haji saya. Fatah ini bisa begini? Di bawah Gurunya yang hebat, bukan Haji Fatah yang viral. Gurunya yang viral. Nggak penting viral di manusia, viral di manusia. Kali-kali aja Ananda Fatah, saya meninggal. Saya wasiatkan kepada kamu, beginilah kondisi saya sekarang. Biasa melihat orang Dore itu lagi bertani di awat-awat serap. Dia mikir ternyata, Haji, iya tak?
nahu waraniat anai tu musola isok seraka. Sebab fikir nahoge nadulas parduka, nadulas par asar maghrib lewat sampai subuh. Iya. Punya kum cara nahoge lo sebet toro seraka. Nggak kebayang oleh kita yang tinggal di Jakarta model-model begitu. Terus Nggak kebayang. Saya sendiri aja tukang ngaji nggak kebayang. Akhirnya dibangun sama dia musola. orang gori loh. Orang gori. Enggak, kita kalau dari Talabiu menuju Dore Bukan kelihatan selesai. sebelahnya. Dipasang karpetnya. Kita, Tuh Haji, listriknya ada nggak? Dihitung sama dia. Dari Dore awal itu tiangnya jumlahnya berapa sampai musola itu? Dibeli sendiri. Beli sendiri. Akhirnya kesulitan orang wudhu, lalu dibor di amari di samping itu. Jadi sekarang ini nggak ada alasan dokter melakukan nggak sudah. Sudari. Keingat Mama Dakasota motok ngangkut Tojeo. Keingat Mama Dakasota waktu dulu sebesar Bahtiar ini di Masjid Dore itu kesulitan air. Adanya air itu di tempat dulu di paling atas itu. Dia tempat setorong, tempat torong. Waditi, ya. Rengge titik. Lalu ditawarkan di orang Dore segitu banyaknya orang Dore. Pegawai itu enggak ada yang angkat tangan. Lalu kakek tercinta tuh Haji Heyo, mata kasota. Iya, mata kasut matangguna selatan pu ese toroka sampai arah arah kolam sigi. Sodi pada kasomatan. Tadi sebuah warapiti bila kita tangguh kita masalah dong deh. Insya Allah nevara di rumah amal jariah. Landa lalu osem bangga lalu odore alaka. Itu nggak lebih nggak kurang cukup buat selang dari mulai ujung Dore itu sampai. Subhanallah. Itulah amal orang dulu. Kita ini sebenarnya nggak punya amal apa-apa. Hebat. Orang-orang tua dulu kita orang-orang hebat. Orang hebat. Atau Haji Sawo itu kalau pagi-pagi habis sholat subuh itu dorong gerobak untuk menjual tembakau, menjual lintingan rokok itu ke pasar itu. Jadi kalau beliau itu dorong dari rumahnya menuju itu satu kali hatam Yasin wal Qur'anil Karim innakan musalli wasiratin dorong gerobak. Pulang atau Haji Sawo itu nanti kan mau maghrib karena dari imam sigi saya langgar pulang dari sana itu ya itu baca Yasin sampai rumahnya tapi pelan-pelan disuruh dibantu sama orang itu jangan nanti Haji masih kuat. Itu bukan gerobaknya ya disuruh itu yang apa kurangnya iya itu cerita. Begitu saya ziarah ke Bangkalan ke Madura, namanya ada Ki Holil Bangkalan Madura. Bertemulah namanya duriatnya. Dari mana Pak Haji? Dari Banten. Oh subhanallah. Saya ini utusan daripada Ki Tertusi. Subhanallah. Akhirnya dirangkul. Ini muridnya. Begitulah orang Madura itu takjil pada kiai dan ustaz, pada orang santri. Dia ambil kita ngobrol-ngobrol ternyata. Kira-kira Pak amalan Abah Holil Madura ini bisa hilang dari Madura langsung ke Mekah itu apa? Ini rumahnya Pak Haji. Kesana itu dia itu ngajar di pesantren temannya. Ada 4 kampung dari sini. Lalu dari sini nih banyak yang nawari naik dokar, naik bin murid. Naik dokar. Enggak mau teorinya, jalan kaki. 4 kali Yasin bolak-balik itu sampai. Kata duriatnya. Kata duriat Bahuli. Coba bayangkan begitu hebatnya. Begitu juga ayah anda itu tasawuf mewarakin keturunan kita. Haji Yusuf Kambosa itu kenapa dia bisa nolong orang yang kehilangan harta? Warak nih. Kalau orang alim itu dikasih maunah oleh Allah Taala. Bukannya magic, bukan jadi kebujar, bukan. Iya, tapi dikasih maunah oleh Allah. Kata Rasulullah itu firasatul mu'min nurullah. Firasat orang-orang beriman itu adalah cahaya Allah Ta'ala. Petunjuk Allah. Iya, tapi kalau firasat baik itu belum tentu. Orang-orang begitu dikasih firasat lebih oleh Allah. Orang Cina aja datang minta doa kepada Tuhan. Orang Cina yang nyata-nyata nyembah kelenteng, nyembah dewa-dewa, minta keberkahan.
Saya sendiri yang makan berkatnya setiap hari. Jujur tak kena isi ni. Kau siapa yang kau ini harga lain. Oh, mina dos pancing-pancing. Kalau makan gagahnya makan. Satu muncung itu habis semuanya. Pancing-pancing. Pada tak kena isi rojon nami pada nami mangtengah ngomong ni. Tapi saya karena guru sekaligus adalah kakek saya, maka saya juga setiap hari sholat berdoa, ya Allah, jangan pertemukan saya terakhir kali dengan kakek yang tercinta ini. Akhirnya begitu malam dengar kabar di Pinang itu lagi sakaratul maut atau haji sawahnya, ada saya di situ yang duduk. Sementara almarhum itu pamanda tercinta itu ngorok di bagian dalam dengan istrinya. Kan sama-sama gemuk dua-duanya. Haji Setor Haji Bahar. Haji Bahar. Yang dapat kelahirannya Haji masih Sedo. dicilduk sana Yang dengan dapat. anaknya yang di dalam rumah ini nggak bangun-bangun. Ayahanda tercinta di belakang dekat WC itu lagi sakaratul maut. Padahal berancam. Saya sendiri yang mentalkinnya. Pada hari itu setelah meninggal baru itunya atau Haji Sawar Mateda satu orang madam lagi lah kerani. Ina. Iya. Enggak, intinya Dulu ini Haji Sedo itu kan. dulu ini ayah Haji itu hari-hari masa tuanya saya dan si Tuti yang urusin. Enggak akan mampu, kanggir enggak mau wartua. Sapan sori ka, main bere maile teke kan wa atau Haji Tuti. Geo bari kul dudire sampai da umah. Subhanallah, berkah. Andai kata pasakan mawara ke ditumpahkan kepada disidudi semua itu atau hati turindo. Tapi itu bagian hartanya. Tapi kalau bagian ilmunya di mata kaso B. atau haji sahabat atau haji melas makam. Ayah, ini sekedar info aja. Sebagai intimat berbeda kesimpulan. Tapi mata gori mata niki orang jian tauhid misalnya. Batik magri, batik unggul. Kalau unggul magri, batik magri itu sinet dia keluarga gitu. Kesimpulan pertama, andai kata bakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Andai kata orang tua itu sudah meninggal, maka minimal kita doakan habis sholat itu. Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Minimal bakti kepada orang tua. Setiap kali sholat doakan bagi orang meninggal. Syukur-syukur malam Jumat kita baca Yasin lalu hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Kita setiap kali baca Quran, ya Allah, saya hadiahkan ini pahala baca Quran ini untuk kedua almarhum kedua orang tua saya. Sampai kata Imam Ghazali sampai. Kata Imam Ghazali sampai. Kata Imam Syekh Nawawi Tanara juga sampai. Karena 114 kitab itu, kitab tauhid jauh dan tauhid itu menyatakan sampai. Gitu. Bagi kalau orang tua yang masih hidup seperti Adenda Fitra dan Adenda Nusalim, itu kesempatan mas. Bakti. Kalau dia sakit sampai obat. Dua-duanya masih ada semua. Kalau nggak ada uang kasih Dua-duanya. kasih 1.000 nanti Allah kasih 1 juta. Kasih 100.000. Misalnya Adenda Fitra ini, orang tua hanya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Walaupun nggak bisa kemana-mana aja kasih uang di kantongnya. Minimal dia kalau ada yang ketok pintu dia bisa sedekah. Bang, kasih kantongnya dulu. Iya, kita tahu nama ada nih orang tuanya. Iya, tapi kalau ada orang ketok rumah dia bisa. Fitra dapat amalannya, ini dapat amalannya. Gitu. Ya, yang ketiga ini, kita ini kalau andai kata orang tua sudah meninggal, kan biar diampuni dosanya. Mungkin asbab kita sebagai anak, maka di alam kuburnya diampuni dosanya. Mungkin asbab kita sebagai anaknya, sebagai bakti kepada orang tua, asbab turunnya rahmat kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, tapi kalau masih hidup, ya luar biasa. Kalau dosa kepada kedua orang tua ini ajab yang dua, double. Bisa ini ajab yang langsung kontan di alam dunianya.
Tidak ada yang dosa kepada kedua orang tuanya nanti ditunda di akhiratnya. Di dunia nanti dikasih disiksa oleh Allah, di akhirat siksa oleh Allah. Boleh kita cek kenapa masalah hidup ini terus menerus. Kok bisa masalah ini? Pekerjaan bermasalah, berumah tangga bermasalah, di masyarakat bermasalah. Jangan-jangan kita nggak pernah mendoakan kedua orang tua. Betul itu. Seluruh akan jadi masalah. Berangkat dari situ. Sekalipun sejuta seluruh makhluk yang di alam semesta ini membenci kita semuanya, tapi kalau ridho orang tua pada kita, Allah itu pasti ridho. Allah. Dulu ini saya pernah dengar ceramah begini waktu kecil, tapi setelah saya baca kitab-kitab itu, ternyata terbuka semua hati. Ternyata selama ini salah kita. Salah kita. Kita anggap remeh-temeh semua ini. Kita anggap remeh-temeh semua ini. Dan bagi orang tua masih hidup seperti itu adalah ini anda doakan setiap saat. Mudah-mudahan ini rezekinya lancar. Nggak usah lupa, begitu juga tuh Haji Beko Narula itu selalu doakan. Bagi itu kewajiban orang tua. Iya. Tapi materi kita ini kewajiban anak kepada orang tua. Kepada orang tua. Ini moga-moga pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang akhir. Insyaallah, amin amin. Iya, tapi Madakaso berharap di lain kesempatan janganlah ada yang ceramah, doa-doa aja. Iya, doa-doa aja. Tapi nggak elok sekali kalau ada yang ceramah, kan menceramahi semuanya. Hanya ini membagi ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan aja. Ini 1 jam nggak berasa ini. Iya, itu aja. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Kata apa namanya penyair yang dari Mesir itu apa? Tuh, jalan. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi. Minum ya? Boleh numpang minum dan mandi. Oh, gitu. Kalau ada kesempatan nanti Kita jumpa lagi. kita jumpa lagi. Misalnya yang ceramah lagi Dan itu. Lebaran di rumah Haji Mama, Allah Mama. Subhanahu wa taala. Tadi Kelapa 2 kapan? tadi bahwa salah satu kita tadi sebenarnya itu panjang. Nanti tunggu di kesempatan yang berikutnya. Ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang Imam Nawawi Ramli, yang imam yang ulama Mekah asli. Kalau Syekh Nawawi itu orang Indonesia asli, orang Tanara asli. Maka kalau ada buku itu Imam Nawawi berarti orang Mekah asli. Kalau ada Syekh Nawawi itu orang Indonesia asli. Itu beda. Iya. Kalau Imam Nawawi orang Arab justru. Itu yang Nawawi Ramli. Oh, asli Mekah, ulama Mekah, namanya ulama mutaakhir. Kalau Syekh Nawawi orang Tenarai, yang tempatnya anak-anak kasong di pesantren itu Syekh Nawawi. Makamnya ada di Ma'la. Makam di Ma'la Syekh Nawawi, Siti Khadijah, Imam Jaluddin Asyuti, Imam Jaluddin Al-Mahali, Imam Asqalani ada di situ semuanya. Maka ketika Madakaso berangkat haji sama kiai-kiai yang ada di Banten itu diperkenalkan, haji kitab yang kamu baca itu setiap kali kamu ngajar itu ini yang punya. Subhanallah. Itu rasa-rasanya itu seperti orang tua sendiri, karena memberi penerangan pada jalan hidup Madakaso dari gelap gulita menjadi terang-terang karena ilmu yang terpancar dari salah seorang ulama Banten. Iya, itu aja. Kurang lebih mohon maaf ada salah kata, tapi itu Doa. iya, doa bisa jadi. Iya. Kita lanjutkan seperti itu. Kita doakan ini Adin dan Nusalin dan si Eda ini mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Sumaila wa isyadati Nabi Bakri wa Umar Usman wa Ali Mala Bakitu sahabati azman wa la tafita bin insani ila yawmiddin Sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رؤيا أولئك يصلي وما إلى أمين فاسن المحدث فاكن المحد وإلهام الملائكة المقرب والقروب نصوصا سلطان إليك تقربني لسمدان سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي يسر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رؤيا بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لأسلافنا لمساجد ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا وإلى روحي حجي بن آدم خصوصا إلى روحها سيدي مريم بن حمزة خصوصا إلى روحي حجي عبد الرحمن بن ياسين خصوصا إلى روحها ميمونة بنت أسد إلى روحي مامان بن أسد وإلى روحي فاطمة بن ياسين وإلى روحي حجي يحيى بن آدم وإلى روحي حجي إدريس بن جميعون وإلى روحي حجي يوسف بن جميعون وإلى روحها حجي حفصة بن آدم وإلى روحها أتاكا بن آدم الله في الله ورحمه وعافية الله في الله ورحمها وعافية وعافيها اللهم نور قبورنا وروضة من رياض الجنة ولا تجعل في قبورنا غفرة فرج رسول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سوسن وإلى روحي حجي نصرا بن حجي أنوار وإلى روحي دامر بن سري وإلى روحي حجي سريع بن حجي حسن وإلى روحي فاطمة بنت نسي الله بالله وارحمه وعافية وغفر الله في الله وارحمها وعافية وغفرها صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بارك وسلامة والصحة وسلامة أدنى المرسلين بن حمد أدنى إدا نور حيدا بنت دمعوب أبو سلامة وبابو رزق وأبو العافية سبحان الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بأن الله اسمه فأس التله جريف بأن الله بركة صلوات لا تأتي بركة للتأتي والدين صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا
إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الله وبها ينشر الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأرض البارك وسلم رضي الله تعالى عن كل شرط رسول الله أجمعين Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير وسيد الرحمة اللهم قم محمود الذي يفت في العلون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك تشاء تنزل ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يرحمهما تؤتيهما ممن تشاء يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله أولنا بحلالك الحرامك اللهم علم إيمان نفقه ونواهيك فهما نبينا الحمد الملائكة القربين اللهم تقبل وصي ثوابنا قرآنه من القرآن النبي وما ذكرنا من لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله العظيم وما استغفرنا وما صلينا على رسولك سيدنا محمد هدية وسيلة ورحمة ناجلة ثم إلى أرواح أولياء وصحبه وسلم مع العاملين سلطان سلطان الكتب ربنا يا رسول الله سيدنا عبد القادر جيلاني اللهم صل على ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه عنها اللهم لا تحرمنا اجره وتفتنا بعد وللذين لكم سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل رحمة المغفرة من أهل القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تسلط يرفق ويرحمنا اللهم نور قبورنا وروضة من رياض الجنة ولا تجعل في قبورنا حفرة حفار النيران يا أيها النفس المطمئنة بربك راضية مرضية فادخلي في عبادك di jannati susana nanda fa'as atala syarif Allahumma qalbi nuran khatami nuran wajah nuran wasam nuran wasabi nuran bi nuril mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma yassir lana fi rizqihi fi sihhati fi salamati wa fil afiyah Allahumma hamdana wa nawamin hawfana wa sinah wa taqabbal amalana Allahumma saluka mujibati rahmati wa lima fartina tadallana fi muqamin hadza zamban ila ghafarta la hamdan ila farasta alaiban ila astata la maridan zubaita ala hajatan dunya wal akhirah wa la qadaita wa yasartaha rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin faqulna kalimallahu bisil fatihah bi rahmatil fatihah min al-fatihah wal fatihah Allahumma du'a minka al-ijabah Allahumma du'a minka al-ijabah fahtahna babal khair ma faqa min al-khair Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad Allahumma hal ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur sayyidina Muhammad Allahumma azbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma barik lana ummati sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya secara khusus saya minta maaf kepada Ibu Hajah Dr. Anda Jubaidah. Segini yang bisa saya persembahkan untuk keluarga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.